حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Pencari ilmu ada 3 jenis. Saya tidak tahu kita ada di mana. Kalau ingin aman, kamu tinggal bilang, saya bukan pencari ilmu, Pak. Yang pertama, tapi saya bilang minggu lalu ya, tidak ada orang yang tidak pencari ilmu. Setiap orang hakikatnya guru sekaligus murid. 3 jenis pencari ilmu. Yang pertama, orang beruntung. Ini pasti. Jadi orang yang menuntut ilmu untuk akhirat. Dunianya pasti kena. Hanya mengharap ridho Allah. Ini sip, orang ini nggak perlu dibahas. Orang soleh, orang baik, orang bersih. Ada orang jenis kedua. Sebenarnya dia ngerti menuntut ilmu itu harus mencari ridhonya Allah. Tapi dia belum mampu ke sana. Pak, saya kuliah itu sebenarnya pingin sekali, Pak, hanya ilmu saja. Tapi tidak mungkin, Pak, sekarang saya butuh IP, butuh ijazah, butuh besok, dan seterusnya. Atau untuk hal keduniaan, saya itu sebenarnya cari ilmu pengen ikhlas, Pak. Tapi tidak bisa ya, Pak. Kalau pas ada teman diajak debat itu ya pengennya gaya, Pak. Pengen. Nah, itu kan orang jenis kedua. Dia ngerti bahwa dia harus cari ridhonya Allah, tapi banyak hal yang bikin dia tidak bisa nyampe ke sana. Akhirnya cari ilmunya ya targetnya dunia, meskipun dia berusaha agar bisa ganti ke akhirat. Ini kalau bahasanya Ghazali, ini bahasa saya, orang nekat, orang beresiko kalau di kitabnya. Hati-hati. Karena kalau sampai besok-besok, apalagi sampai meninggal, tidak berubah kondisi mental pencarian ilmunya, ya dia bisa masuk ke golongan ketiga. Tapi kalau bisa berubah ke lebih baik, dia bisa naik kelas ke golongan pertama. Kita mungkin ada di sini. Atau jangan-jangan ada di yang ketiga. Jadi ada di sini itu kita, jadi yang ngerti nyari ilmu itu harus ikhlas. Tapi tuntutan situasi bikin kita selalu kepepet, terdorong ke pinggir lagi. Jadi pinginnya nengah, pingin jadi orang beruntung. Tapi yang ngerti harus ikhlas ridho lillahi ta'ala. Tapi banyak situasi yang bikin kita tidak bisa. Dan kita sadar kita keliru. Pengen berubah kok ya berat. Itu jenis kedua. Tapi berusaha lah terus karena nasibmu tergantung kesadaranmu pada akhirnya. Mumpung ada waktu, kan saya bilang tadi umur tidak ada yang tahu. Meskipun saya lebih tua mungkin di ruangan ini, kan tidak ada jaminan saya berangkat duluan. Oke, biasanya kan yang muda duluan karena saya yang suka ngebut, yang muda. Yang suka ngepil aneh-aneh kayak di TV itu ya yang muda-muda. Dan tidak ada korbannya kakek-kakek, mesti yang muda-muda. Terus yang narkoba ya kebanyakan yang muda-muda. Jadi ya jalannya banyak yang muda sekarang. Sing tua-tua awet. Oke, itu orang jenis kedua, orang yang resiko. Kalau kalian merasa ada di yang dua, cepat-cepat berusaha sekeras mungkin untuk naik kelas. Dan hati-hati jangan sampai tergelincir ke level ketiga. Ke level ketiga itu akhirnya Allah ya sudahlah ya memang. Nah, targetnya terus dunia. Manusiawi toh Pak, kita nyari ilmu buat nyari kerja, buat nyari ijazah. Yo manusiawi lah Pak, kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Manusia itu kan memang fitrahnya begitu. Sudah nyampe ketiga berarti itu. Nah, ya wajar lah Pak, biasa lah Pak, itu sampai level 3. Kita sering salah definisi tentang kata-kata manusiawi itu. Manusiawi itu bukan berarti yang jelek-jelek semua manusiawi. Yang baik-baik juga manusiawi kok. Kamu bilang, Pak, nikah itu manusiawi? Iya.
Nggak nikah juga manusiawi, karena oleh Allah manusia dikasih semua potensi yang mungkin. Buktinya ada orang nggak nikah juga bisa sampai meninggal. Gitu loh. Bisa. Kamu jadi orang baik bisa, jadi orang jelek juga bisa. Maka kebaikan juga manusiawi. Kejelekan juga manusiawi. Karena potensi itu ada dalam diri kita. Kita selama ini kan pakai alasan manusiawi untuk yang jelek-jelek. Kak manusiawi lah Pak, sekali-sekali lihat gambar-gambar kayak gitu. Itu kan kita anak muda Pak, itu manusia. Loh, anak muda juga bisa yang baik-baik. Nggak harus yang jelek-jelek. Kamu aja milih yang jelek. Yang lain bisa buktinya milih yang baik-baik. Itu manusiawi. Jadi awas keliru mendefinisikan fitrah, kemanusiaan. Hari ini sering dipakai dalih untuk yang jelek-jelek. Kemanusiaan. Manusiawi Pak. Anak muda lah Pak. Kapan lagi? Kan gitu. Oke. Loh, anak muda kayak kamu sudah banyak yang jagoan. Coba dicek Soekarno umur berapa sudah jagoan. Tan Malaka umur berapa sudah jagoan. Ali bin Abi Thalib umur berapa sudah jagoan. Sudah soleh luar biasa. Nah, tinggal kamu sekarang umur berapa. Sekali-sekali kamu baca sejarah sambil dijejer sama dirimu sendiri. Kira-kira Soekarno itu seumuran kamu sudah ngapain. Kemudian Sopola, Ghazali seumuran kamu sudah ngapain. Kemudian coba segitu, kira-kira nyampe enggak kira-kira kamu ke sana. Oke, jadi pencari ilmu ada 3 model, orang yang beruntung, orang yang beresiko, di situ saya ganti pakai orang yang nekat dan orang yang celaka. Kebanyakan kita ada di yang kedua, jangan-jangan ada yang sudah tergelincir ketiga. Yang jelas kita harus berjuang agar ada di yang pertama. Disitulah nanti malaikat melindungi kita dengan sayap-sayapnya dan semua makhluk mendoakan kita. Kalau malaikat aja melindungi kita kan kita tidak perlu takut apa-apa lagi, tidak perlu khawatir apa-apa lagi. Problem besar di Indonesia hari ini adalah ketakutan dan kecurigaan. Takut ini, takut itu. Kan hari ini banyak. Takut PKI bangkit lagi, takut terinfiltrasi apa, takut kena pengaruh itu, takut. Kita selalu takut. Kemudian karena takut terus curiga. Ya yang paling layak dicurigai mesti orang-orang di kiri kanannya sendiri. Akhirnya sesama muslim, sesama saudara saling curiga, saling lirik-lirikan. Kenapa? Karena diawali dari rasa takut. Itu menunjukkan bahwa jangan-jangan level ilmu kita bukan level yang pertama. Karena kalau level pertama gelarnya adalah alim dan jamaknya ulama, dan innama yahsyallahu min ibadil ulama. Ulama itu cirinya sudah gak takut apa-apa karena dia dapat hidayah, dia sadar bahwa ada Allah. Kita sering galau luar biasa karena ketakutan-ketakutan kita, seolah-olah kita tidak punya Allah. Ojo khawatir, masih ada Allah. Kita kan dibikin bingung oleh gambaran-gambaran, bayangan-bayangan, kecurigaan-kecurigaan kita sendiri. Tidak, tenang saja, nikmatilah hidupmu sekarang. Hidup sekali kok tiap hari galau, tiap hari sumpek, tiap hari gegeran. Kapan nikmatnya? Ada cerita sufi yang bagus itu. Jadi satu ketika ada seorang murid bertamu ke rumah gurunya yang sufi. Dan murid ini minta dinasihati oleh gurunya. Kata gurunya, wah ilmuku sudah kamu ambil semua, saya nggak bisa nasihati apa-apa. Kata gurunya, wis kamu di rumah aja tak jamu, dikasih makan yang enak, terus kamu nginep di sini, tak kasih tempat tidur yang paling bagus. Kata gurunya. Malam itu dia nginep di rumah gurunya, cuma begitu masuk kamar, tempat tidurnya luar biasa bagus. Cuma di atas tempat tidur itu banyak tombaknya ngadep ke bawah. Dan itu sudah andul-andul mau jatuh. Dan itu banyak, jadi dia mau tidur. Waduh, ini jangan-jangan aku tidur ada yang jatuh, tewas aku. Jadi semalam dia nggak bisa tidur, cuma kedap-kedip nonton tombaknya, khawatir jangan-jangan jatuh. Pagi-pagi ketemu gurunya, gimana tidurnya enak? Wah, nggak bisa tidur guru, wong di atas banyak tombak itu. Salahmu dewe. Wong sudah ada kasur enak, kok malah kamu mikir yang belum terjadi, yang akan datang, jangan-jangan itu jatuh. Kalau jatuh kan gampang, paling kamu mati. Ya.
Mbok kamu nikmati tidur bukan aman. Yaitu sindiran gurunya bahwa kenapa sih murid ini selalu minta nasihat. Dia tidak yakin, dia gelisah terus. Dia selalu takut. Maka enggak, nikmatilah hidupmu sekarang. Apalagi kita di Indonesia. Indonesia ini luar biasa. Indahnya, uniknya, khasnya. Ayo dinikmati. Oh, kita tiap hari takut, kita tiap hari curiga sama yang lain, enggak nikmat. Kita nikmati aja. Oke. Gegeran ya dianggap nikmat saja. Ya, enggak harus dianggap galau, enggak harus dibikin galau. Oke, terus nah, setelah bab tadi sebenarnya nanti ada adabnya tidur, adabnya sholat, adabnya Jumat. Cuma saya loncati. Insya Allah kalian pasti ngerti lah sunnah-sunnahnya tidur, wajib sunnahnya sholat, doa-doanya. Silahkan dibaca sendiri. Kalau tidur, kalau bisa selonjornya kayak mayit, ngadep ke kiblat dan seterusnya. Itu nanti saran-sarannya Ghazali begitu. Jangan lebih 8 jam. Karena kalau kamu tidur 8 jam, katanya Ghazali, itu sepertiga dari umurmu hilang. Kalau kamu umurmu 60 tahun aja, kalau tidur 8 jam berarti 20 tahun kamu tidur. Sepertiganya dari 60. Maka jangan terlalu banyak tidur, tapi juga jangan melekan terus. Ya, karena dalam dirimu, tubuhmu nanti ada haknya juga. Terus sekarang dasarnya sekarang. Ayo masuk ke dunia ilmu biar dapat hidayah. Yang pertama adalah hati-hati. Awasi lahirmu, awasi batinmu. Kenapa harus hati-hati kita awasi? Karena kalau kamu tidak hati-hati, Allah itu ngerti semua, ngawasi terus. Jangan sampai malu di hadapan Allah. Iya, tidak ada sih satu orang pun yang tahu, mungkin hanya batinmu kok, hanya pikiranmu kok. Tapi Allah tahu. Kalau itu ketahuan orang lain kamu malu, harusnya kalau Allah tahu kamu lebih malu. Ya mungkin kalau kita yang lahir mungkin nggak terlalu, tapi pikiran kita kan kadang aneh-aneh. Mikir apa, membayangkan apa, lihat apa, di sini muncul apa. Kadang kita bayang-bayangkan sendiri, bikin skenario sendiri yang unik. Loh, itu Allah semua ngerti loh. Masa kamu nggak malu? Nah, itu dasarnya itu yang pertama. Orang yang tidak malu di hadapan Allah, itu alamat sudah. Bibit-bibit kemaksiatan. Maka ayo diawasi lahir sama batin kita. Kalau lahir mungkin lebih mudah ngawasinya karena sifatnya fisik. Tapi yang batin, akal, kemudian keinginan, bayangan, imajinasi, itu sebenarnya kalau mau jujur kan sering. Yang muncul di sini nih kalau seandainya terlahir beneran bikin malu. Untung Allah itu enggak cerewet, enggak suka moto selfie terus ditunjukkan kemana-mana. Enggak cerita-cerita aneh-aneh. Karena Allah sangat sayang pada kita. Maka kita sendiri ayo dijaga. Kemana-mana sambil penuh kesadaran, ini Allah ngawasi. Wong dari sekian puluh pasang mata yang lihat ke sini, itu kan macam-macam. Ada yang konsentrasi ngaji, ada yang pikirannya kemana-mana, besok liburan mau kemana, enaknya. Oh itu kan, kalau dikeluarin kan kamu sendiri malu. Ya untung Allah menjaga itu. Jadi yuk tetap merasa bahwa Allah ngawasi lo. Meskipun itu hanya postingan di pikiranmu. Postingan di pikiran itu kan tidak ada yang bisa baca kecuali kamu. Tapi Allah tahu. Maka ayo dijaga lahir batin kita. Kenapa harus dijaga? Karena bukan kita yang punya. Pikiran, fisik kita, batin kita itu kan amanah dari Allah. Amanah itu nama lain dari titipan. Allah nitipi kita dan beliau yang menitipi itu ngawasi kita. Harusnya kita sadar. Bahasa Jawa ini tidak melu duwe. Kita tidak ikut punya. Maka kita pergunakan baik-baik sesuai amanahnya yang punya. Cara berpikirnya begitu. Tangan ini, kaki ini, mata ini, telinga ini,
otak ini, hati ini semua dititipkan oleh Allah pada kita. Kalau penggunaannya nggak sesuai yang diinginkan Allah, jangan sampai diambil oleh Allah. Wong itu cuma titipan. Maka kita harus menjaga, mengawasi lahir dan batin kita. Kan itu ada di surat Yasin itu kan, Yasin 65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ini cerita hari kiamat, meskipun bisa diartikan untuk hari ini. Mulut-mulut tertutup, yang bicara adalah tangan. Hari ini kan kita tiap hari tidak ngomong, tapi yang ngomong tangannya. Jadi pakai Facebook, pakai apa itu kan yang ngomong tangannya. Itu koyok hari kiamat. Jadi yang ngomong jangan-jangan besok waktu dihisab di akhirat mulutnya nggak ditanya. Ayo tangannya nulis sendiri, koyok nulis bahwa ini saya dipakai apa gitu. Jadi yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya yang ngomong, nanti kakinya juga ikut ngetik apa gitu. Saya dipakai apa, itu pakai kaki. Jadi ternyata bukan sesuatu yang kamu membayangkan dulu tangan ngomong itu kan mulutnya di mana. Sekarang ketahuan, oh tangan ngomong itu bisa buat ngetik kan bisa. Tangannya ikut ngomong. Jadi dasar awal ketaatan. Jadi awalnya ini ya, rumus awalnya ini. Hati-hati dengan perilaku lahir dan perilaku batinmu. Yo hati-hati itu kan levelnya usaha. Jangan cuek. Jangan Allah itu ngawasi kita loh. Iya Pak, saya berusaha hati-hati. Bukan Allah itu ngawasi kita. Alah Pak, yo kita masih muda apa yang mampu Pak. Nah, itu beda. Bahwa setelah berusaha kok banyak jatuhnya, banyak gagalnya, ya tidak masalah. Tetap berusaha sebaik mungkin. Dasarnya ini. Karena tugas kita kan cuma berusaha. Terus caranya gimana? Ada rumus praktisnya. Saya bilang tadi, bidayatul hidayah itu rumus-rumus praktis. Misalnya menjaga mata dan telinga. Mata itu sebenarnya gunanya untuk membaca ayat yang utama. Baik ayat-ayat tertulis maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tergelar. Hati-hati, ini yang merusak mata. Yang pertama apa? Melihat yang bukan mahramnya. Ya, melihat beda dengan terlihat ya. Kalau terlihat itu tidak intended. Tapi kalau melihat ya, tidak disengaja. Tapi kalau melihat disengaja. Saya ngobrol sama mahasiswi itu terlihat. Tapi kalau melihat itu ada. Itu ya, terlihat sama melihat, kamu ngerti lah bedanya. Jadi kalau melihat itu ada sesuatu yang bergerak, batinmu maksudnya. Jadi ada, itu melihat. Jadi kalau terlihat itu ya wajar, kita bergaul, kita ngobrol. Jangan dilihat kalau bukan mahramnya. Makanya kalau dalam asar itu kan ada bahwa untukmu laka al-ula wa alaika asani. Kalau terlihat itu sekali tidak dibaleni, apalagi direnungi, dijenggilengin. Tapi kalau melihat itu biasanya diulangi. Jadi jangan lihat yang bukan mahram. Yang kedua, saya tidak tahu maksudnya Ghazali. Mungkin kamu yang tahu. Melihat gambar bagus dengan syahwat. Nah, gambar bagus dengan syahwat itu mungkin di HP-mu banyak. Ya, jadi melihat gambar dengan syahwat. Meskipun bukan situs-situs itu kan banyak sekarang. Kadang-kadang menjebak berita itu. Lihatlah ini, anak-anak komedian, cakepnya luar biasa. Loh itu kan arahnya ke situ. Gitu loh. Cakepnya istri bupati ini hanya pakai jilbab biasa. Kan kayak gitu itu arahnya kan. Apalagi kalau bukan syahwat, kalau yang dikejar cantiknya, cakepnya, manisnya. Nah itu maksiatnya mata. Pencari ilmu kalau sibuk di sini, insya Allah ilmunya tidak akan dalam, katanya Ghazali. Yo kamu bisa bayangkan lah, kamu buka laptop terus sebelum nulis mau lihat gambar-gambar itu biasanya nggak jadi nulis. Terus nonton gambar, ada yang lain, ada link selanjutnya, terus nggak jadi tulisannya. Jadi sarannya Ghazali janganlah itu.
Ya nanti nulis dulu aja perkara nanti ada selingan itu ya. Sebaiknya jangan. Terus itu ya yang urusan nafsu. Terus melihat muslim yang lain dengan pandangan meremehkan. Ini sifatnya agak majas bahwa ya alah paling ilmunya itu. Alah aku sudah ngaji ini, dia belum. Itu namanya melihat muslim lain dengan pandangan meremehkan. Aku sudah khatam, sudah ngaji filsafat sampai sesi berapa, paling filsafatnya masih dasar semester 1 aja kok. Itu meremehkan. Terus melihat aib seorang muslim. Ada banyak berita, ada banyak hal yang mengarahkan kita ke aib hari ini. Sebenarnya kita tahu bahwa itu mesti bongkar aib, mesti menunjukkan kejelekan. Tapi kita biasanya terus nekat aja kita buka. Akhirnya kita tahu aibnya orang lain. Padahal tidak ada pentingnya sama sekali kita tahu aibnya. Dan ini merusak bagi seorang pencari ilmu. Hati-hati. Kalau memang tidak ada hubungannya sama dirimu dan tidak ada kebaikannya untuk kamu lanjutkan, mending di stop. Kayak dulu ada teorinya Socrates itu yang hukum saringan 3 lapis, nanti kamu cari di bukunya. Biar kamu tidak terjebak merendahkan, membongkar aib seorang muslim. Hari ini kan banyak yang sifatnya bongkar-bongkaran. Pokoknya kita mati-matian nyari jeleknya muslim yang lain, yang beda kelompok sama kita, yang beda golongan sama kita. Dan itu blunder bagi seorang muslim. Terus telinga juga begitu. Telinga itu usahakan yang banyak masuk adalah kalam Allah, sunnah Rasulullah, atau hikmah. Kalau bahasanya Ghazali. 3 ini penting. Di luar itu kalau nggak sangat terpaksa, mending nggak usah didengarkan. Jangan salah, yang masuk lewat telinga atau lewat mata itu akan jadi referensi di kepalamu. Itu akan membentuk caramu berpikir, caramu berperilaku. Kalau inputnya jelek-jelek, outputnya juga jelek. Bukan kamu yang maki-maki, tapi kamu mendengarkan banyak orang maki-maki. Insya Allah kata-kata makian itu jadi referensi di kepalamu. Besok waktu dibutuhkan dia akan keluar secara lancar dan tanpa hambatan. Kenapa? Referensinya ada di kepalamu. Jadi maka kalau tidak sangat penting tidak usah dibaca yang jelek-jelek. Karena meskipun dalam hal kamu nggak setuju, aku ingin tahu Pak, argumen musuh saya itu isinya mesti maki-maki. Tapi referensi makian, cara berpikir yang jelek, cara berkata-kata yang jelek itu akan jadi koleksi di kepalamu. Kalau kamu mau balas biasanya nggak akan jauh-jauh dari situ. Akhirnya sini maki, sana maki. Jadi dengarkan saja kalam Allah, sunnah Rasulullah, atau hikmah. Hikmah itu sesuatu yang bisa kamu ambil pelajaran, yang ada manfaatnya, nutrisi buat otak dan pikiranmu. Itu telinga. Kalau kamu masukkan yang saru-saru misalnya, lihat apa-apa juga versi saru. Mau lihat perempuan sudah pakai jilbab dicadari, ya pikiranmu mesti ke arah yang sana. Itu kalau cadarnya dibuka kira-kira kayak gimana ya isinya. Itu karena referensimu selalu ke arah situ. Gitu. Jadi jangan masukkan referensi-referensi yang jelek deh. Ya mungkin karena dalam rangka kamu Pak, itu cuma mengambil ibroh. Ya pas kamu mengambil ibroh ya, tapi secara nggak sadar dia akan jadi koleksi dalam dirimu. Mungkin pas waktunya dibutuhkan dia akan keluar. Nah, oke, jadi telinga dan mata ayo dijaga. Hari ini yang paling susah menjaga ini, telinga sama mata. Bahkan orang yang paling pendiam sekalipun itu biasanya susah menghindari maksiat telinga dan maksiat mata. Kecuali dia juga pendiam terus kemana-mana merem, kemana-mana nutup telinga, itu baru enggak. Jadi pokoknya kamu sendiri ngatur strategi ya. Ya enggak mungkin lah full kamu bebas bersih. Cuma latihan, pelan-pelan. Paling enggak diawali dari tidak suka.
Meskipun kadang terpaksa. Pak, saya tidak suka lihat gambar gitu, saya tidak suka lihat yang bukan muhrim, saya tidak suka. Itu kan paling tidak, ketika tidak suka, kamu menghindar. Meskipun pas dapat itu lumayan, tapi tidak usah lah. Jadi ada aspek menghindarnya, karena diawali dari tidak suka. Tidak disukai dulu, baru berusaha. Oke, jadi itu mata sama telinga. Yang panjang, lidah. Lidah itu larangannya banyak kalau di Ghazali. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah